itu sudah ada standarnya, biasanya sudah dalam pouches. Jadi sudah dalam kemasan yang steril, di situ sudah ada tanggal sterilisasinya dan expired date-nya. Usahakan tidak expire. Jadi nanti dilihat tanggalnya. Nah, di dalamnya sudah satu paket, biasanya ada kasa. Tapi biasanya kalau kasanya terpisah, pouchnya di luar, maka itu akan terpisah di luar. Nanti kita jatuhkan bisa, atau diambil satuan juga bisa. Nah, kemudian insert 2, satu anatomi, satu chirurgis, ya. Kemudian komnya 2, dan gunting 1. Ini ada 3 memang dilebihin karena nanti kita bisa perlu untuk luka balutan lama. Nah, untuk kom ada 2, satu untuk antiseptik dan satu untuk cairan fisiologis. Nah, nanti kita yang akan memakai untuk cairan fisiologisnya, kita akan pakai NaCl. Ini adalah larutan yang paling direkomendasikan, isotonik. Kemudian bila memang kita akan memerlukan antiseptik cairan, bisa banyak produk yang mengandung chlorhexidine ataupun ini salah satunya. Ini bentuknya spray, jadi mungkin nanti tidak usah dituangkan. Tapi kalau memang ini bentuknya dalam kemasan botol, maka akan dituangkan ke dalam salah satu kom. Jadi satu kom antiseptik dan satu kom cairan fisiologis. Kemudian kita akan memerlukan dressingnya. Nah, dressingnya memang untuk perawatan luka post-op bila tidak ada masalah, artinya memang dia masih dalam 72 jam inflamasi dan tidak keluar dari fase-fase tersebut, kita mungkin hanya memerlukan tool saja. Ya, tool ini adalah kayak jaring-jaring itu, isinya parafin, parafin film, tapi beberapa produk ada yang ditambah kandungannya. Misal untuk merek ini dia adanya nambah chlorhexidine, tapi untuk merek lain ada yang ditambah pramisetin sulfat. Jadi macam-macam. Tapi ada lagi yang merek salah satu lagi itu murni parafin. Tapi prinsipnya adalah ini adalah untuk membantu melembabkan saja. Karena tadi ingat di tujuan pertama perawatan luka kita adalah menyediakan lingkungan yang lembab dan ini akan membantu bila tidak ada masalah. Nah, kemudian penutupnya untuk kalau kasus-kasus yang tidak ada masalah, memang kita akan menggunakan transparan dressing with pad. Ini adalah transparan dressing with pad. Ininya transparan, ada padnya di tengah. Perlu kita kaji pasien ini operasi apa agar kita tahu ukurannya yang diperlukan itu ukuran berapa. Biasanya SC, kalau SC-nya misalnya tidak ada masalah, elektif mungkin 20 cm cukup. Tapi bila misalnya dia laparotomi, miomektomi, dan lain sebagainya, itu mungkin akan memerlukan ukuran yang 25 cm. Sehingga penting untuk kita mengkaji sebelumnya di rekam medik. Nah, selain itu di rekam medik akan kita cek adalah laporan operasi. Laporan operasi apa yang kita cek itu adalah jenis luka. Yang kemarin saya bahas ada luka kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Maka itu juga akan menjadi dasar untuk kita nanti memerawat lukanya seperti apa. Kemudian di laporan operasi. Di laporan operasi itu juga ada panjang, berapa senti dan gambar di abdomennya itu seperti apa. Sehingga itu juga menjadi dasar kita sudah tahu mana yang akan kita lakukan perawatan luka. Selanjutnya satu lagi, dicek juga di swab SIP sebelumnya. Misalnya di SIP sebelumnya direkomendasikan bahwa ditemukan sebelumnya ada eksudat cairan berlebih, maka itu akan menjadi tata laksana kita selanjutnya. Atau dari operan sebelumnya minta dikultur, atau dari operan sebelumnya minta ekstra GP per 8 jam misalnya. Itu nanti akan menjadi catatan kita pada saat akan melakukan perawatan luka sekarang. Lalu dicek juga catatan pengobatan. Apakah pasien sedang dalam terapi analgetik dan antibiotik, maka itu akan menjadi concern kita. Apabila memang sedang mendapatkan antibiotik, berarti pasien memang sudah mendapatkan untuk terapi infeksinya. Meskipun itu profilaksis ataupun empiris ataupun terapeutik. Nah, kalau satu lagi misalnya dia sudah mendapatkan analgetik, ada baiknya pasiennya diberikan dulu analgetik. Karena itu akan membantu pasien nyaman. Sedikit banyak ketika bermanuver kita akan melakukan perawatan luka, sensasi nyeri itu dalam waktu 72 jam di mana fase inflamasi itu lagi nyeri-nyerinya, makanya kita boleh kasihkan dulu anti analgetiknya. Jadi diberikan dulu sehingga dalam pengaruh analgetik ketika kita melakukan perawatan luka ya. Ini adalah bengkok, Nirbecken untuk nanti sampah. Nah, kalau sekarang bisa berimprovisasi di atas kom, saya sediakan lagi kresek lagi kuning misalnya untuk sampah medis. Kenapa? Karena pada kasus-kasus yang besar, kom ini kalau kepenuhan malah jadi resiko penyebaran infeksi karena bleber ke sana kemari. Jadi kadang saya mendobel lagi dengan kresek medis, kresek warna kuning.
Oke, kemudian ini ada beberapa alat tambahan. Ini bila misalnya ada foam dengan polyurethane pinggirannya, adhesif. Ini digunakan bila eksudatnya berlebih. Misal dari operan sebelumnya ada jumlah cairan keluarnya banyak. Nah, kalau misalnya kita memakai pad yang tipis, maka akan resiko zipper untuk cairannya dia akan resiko untuk maserasi. Nah, kalau ini sama-sama foam, tapi dia tidak ada adhesifnya. Jadi untuk luka yang post operasi tapi tinggi eksudatnya, maka bisa memakai foam bagian ini yang bagian dalamnya, tapi dia akan memerlukan adhesif lain, yaitu seperti plester hipafik dan sebagainya atau polifik, nanti dipasang di sebelah sini, atau mau pakai yang transparan dressing juga bisa. Ini adalah transparan dressing, ini yang di per 25 cm, ada juga yang di meter, nanti ditempel untuk adhesifnya. Ada mikropor, ini dipakai nggak, bisa aja dipakai pada luka-luka yang pakai kasa biasa, karena memang memakai kasa biasa dan pasiennya hipoalergenik. Jadi pasiennya nggak kuat sama plester-plester hipafik, jadi bisa memakai ini mikropor ya, ini hipoalergenik. Alat lainnya adalah ini gunting perban bila dibutuhkan. Nah, ini ada penggaris, ini memang untuk mengkaji luka. Tapi kita cek, bila lukanya post-op 72 jam itu, insya Allah mungkin belum bermasalah ya, Alhamdulillah. Nah, berarti kita bisa sebetulnya melihat di laporan operasi untuk panjang. Jadi, ini hanya untuk memastikan kembali saja. Tapi kita sebetulnya harus sudah tahu panjangnya dari laporan operasi. Ini adalah alas untuk nanti. Dan ada beberapa dressing, ini untuk bila lukanya Wunderhausen, yang kemarin saya seperti digambar. Nanti ini pakai time management tergantung warna dasar luka. Kalau misalnya warna tisunya nekrotik dan selap, maka dia akan memakai hidrogel. Apalagi ada infeksi dan sebagainya, ini sudah ada silver, kandungan silvernya untuk merek ini. Tapi kalau yang ini hanya hidrogel saja untuk autolytic. Kemudian ini adalah kalsium alginat bila dasar lukanya granulasi atau warna merah, dan ini juga ada fungsi hemostatisnya. Dan ini adalah gauza, antimikroba gauza atau HAS, ini untuk mengisi rongga bila lukanya berongga dan terbuka. Jadi kan karena penyembuhan luka itu sifatnya merambat, maka harus terisi rongganya ya, diberikan gel beserta ini gauza. Baik, kita mulai ya. Yang akan pertama saya lakukan adalah saya akan cuci tangan dulu. Tahap pertama setelah tadi kita harus mengetahui membaca dulu rekam medik dan sebagainya ya, agar kita tahu apa aja yang harus kita lakukan. Kemudian kita akan memakai APD, alat pelindung diri. Sebetulnya kalau luka simpel ya kadang kita nggak pakai juga, tapi kalau misalnya lukanya seperti luka diabetes, kemudian luka cancer, itu memang disarankan pakai. Ataupun luka post-op yang dia Wunderhausen, misalnya sudah rectus abdominisnya sudah kebuka. Nah, itu memang disarankan kita memakai APD ya. Oke, kita sudah pakai APD. Baik, sebelumnya kita setelah baca rekam medik itu pastikan ke pasien bahwa kita memang akan melakukan perawatan luka. Jadi sampaikan bina trust dulu bahwa saya perawat Windy, saya akan melakukan perawatan luka hari ini. Sampaikan dan apa yang membuat ibu nyaman, posisinya, kemudian apakah ibu mau dibantu apa dulu. Pokoknya intinya kita harus mengutamakan pasien dalam setiap pelayanan apapun. Dan yang kedua, pasien safety. Ketika kita melakukan perawatan luka, prinsip pasien safety itu tetap harus dijaga. Misalnya posisinya asalnya dia semi fowler, berarti kita supinkan dulu bedplang, mau nggak mau memang harus kita buka, tapi kita akan edukasi setelah selesai, pastikan bedplang itu akan terpasang kembali. Setelah itu kita pasang underpad. Ini alas. Ini terutama dipakai bila lukanya memang bermasalah. Tapi kalau lukanya tidak terlalu, ya kadang tidak diperlukan juga. Nah, adapun di set steril, itu kadang ada alas steril. Itu ada yang warnanya biru. Nah, itu juga bisa dipakai. Itu karena itu lebih bagus steril ya. Kemudian setelah itu kita tadi ada NaCl, kita akan masukkan dulu ke dalam foam ya. Kita masukkan ke dalam foam. Oke. Nah, kebetulan teman-teman, Ibu Bapak, kita pakai antiseptiknya ya sudah spray. Artinya satu foam lagi tidak saya isi ya, karena kita akan dalam bentuknya spray. Tapi kalau misalnya bentuknya botol, berarti akan masuk ke foam satunya lagi.
Oke, selanjutnya kita akan buka balutan lama. Nah, pinset yang satu yang akan saya pakai itu adalah untuk balutan lama. Tetapi kadang pas buka balutan lama ya bisa juga sih pakai plester, pakai kasta ya, kasta yang dibasahin dengan NaCl untuk membuka pinggirannya. Ya, kita udah cuci tangan, kita membuka ini. Ibu boleh pakai sarung tangan untuk membuka balutan lama, silahkan. Tapi kadang ada juga yang tidak, karena kita mau membuka ujungnya. Kadang membuka ujungnya teh susah ya, basahin dulu. Kalau misalnya mau pakai sarung tangan ya nggak apa-apa, pakai sarung tangan. Nah, cuman ini tuh tipis, jadi kadang saya, ibu mohon maaf saya bersihkan dulu, saya ambil dulu ujungnya ya. Karena ini kan sebelumnya itu pakai ini, pakai yang adhesif. Nah, bisa juga dibantu sama itu namanya teh lidi Wotten yang dibasahin, bisa pakai H2O2 atau dibasahin saja pakai NaCl. Ini nggak apa-apa ya dibuka. Nah, misalnya balutan lama sudah dibuka, nempel sekali. Iya, nempel sekali. Ibu mohon maaf ya, nah ini akan sedikit ini. Kita basahin lagi bawahnya ya. Nah, ketika kita akan membuka dan kita harus hati-hati, Ibu punten. Kita boleh, kadang saya semprotin biar nggak sakit pinggirannya ya. Nah, kadang saya basahin itunya, biar tidak sakit. Oke, Ibu mohon maaf ya, saya buka lagi. Ini bisa dibasahin kembali sampai terbuka. Nah, ketika kita membuka balutan lama, kita perhatikan eksudat sebelumnya, Ibu Bapak. Eksudat sebelumnya itu menunjukkan kondisi luka sebelumnya. Jadi, saya suka didokumentasikan seperti halnya kemarin di slide, saya dokumentasikan seperti ini. Jadi, luka lama akan kelihatan eksudatnya. Lalu diambil dokumentasi dalam satu waktu. Luka dengan kondisi sebelumnya, dengan eksudat sebelumnya dan luka saat ini. Jadi dibandingkan, jadi disandingkan maksudnya. Jadi akan terevaluasi. Nah, setelah itu baru kita akan memakai sarung tangan. Boleh dari pertama juga. Nah, sarung tangannya kita adalah usahakan memang sarung tangan steril. Makanya tadi ketika buka balutan lama, saya pakainya kita pakai sarung tangan. Kalau mau pakai sarung tangannya on dulu kalau mau buka balutan. Oke, saya anggap ini sarung tangan steril ya. Teman-teman, Ibu Bapak, kalau saya pakai sarung tangan steril, ini misalnya saya pakai sarung tangan steril, saya akan bisa mengambil kasa seperti ini. Lebih enak sebetulnya ya. Jadi langsung, kalau saya pakai sarung tangan steril, sehingga akan lebih leluasa, saya ambil cairannya, sekali ini langsung memeras, begitu. Tapi kalau teman-teman pakainya pinset dan dia tidak steril, maka akan seperti ini. Seperti biasa saja. Ini ya. Seperti biasa prosesnya. Setelah diperas-peras, misalnya teman-teman akan tentukan berapa, saya rasa ini udah pada biasa ya. Oke, dibasahi seperti biasa. Nah, kira-kira akan memerlukan berapa? Misalnya 4 boleh ya. Ini kalau pakai pinset. Kalau pakai nanti pilihannya Ibu mau pakai sarung tangan steril berarti seperti tadi. Oke. Nah, setelah itu ketika kita sudah dapat ini, kita akan bersihkan lukanya ya. Bersihkan luka. Ini bisa kita tadi pakainya ini ya. Pakai pinset ya. Bisa seperti tadi. Oke. Tekniknya mangga, baru kita bersihkan. Oke, sekali usap. Ada yang dibalikin lagi katanya biar hemat, karena belakangnya memang belum kepake. Ya, buang. Selanjutnya kita ambil lagi, kita bersihkan kembali, ya, balikin lagi, sama seperti sebelumnya. Nah, bila Ibu Bapak pakai sarung tangan steril, itu akan lebih enak, ya, seperti begini. Begini sarung ininya ya.
Nah, ibu akan membersihkannya, kadang bisa pakai proses milking. Di bikini bisa milking karena sambil mau ditekan untuk mengeluarkan cairan. Bisa seperti ini juga. Ya. Kemudian kita akan memastikan berapa banyak cairan yang ada di lukanya. Tapi pelan saja, bukan dipijit kencang ya. Agak mundur dari jahitan sekitar 10 cm, lalu arahkan ke tengah. Ya. Dan ketika kita melakukan ini, inspeksi sambil di assessment redanya, ya, redness, ecchymosis, discharge, kemudian approximate, pemakai tools, atau bisa memakai time management. Tools yang untuk perawatan luka banyak, silakan pakai yang mana. Ya, setelah dibersihkan, nah, kalau misalnya lukanya kotor, memang kita akan memerlukan antiseptik. Kalau mau memakai antiseptik, misal ibu ada chlorhexidine, berarti chlorhexidine dulu baru NaCl. Itu susunannya. Tapi bila adanya ibu betadine dan NaCl, betadine dulu baru NaCl. Dan apabila cairannya ada oktadin, nah oktadin ini yang terakhirnya. Ini cairan terakhirnya. Jadi sebelumnya NaCl baru semprot oktadin ini beberapa kali, biarkan agak sedikit di angin-angin biar kering. Setelah itu baru kita tutup. Nah, sebelum ditutup berikan dulu baktigras. Nah, ini adalah maaf, bukan baktigras ya, baktigras itu mereknya. Berikan dulu tule. Nah, berikan dulu tule. Nah, ini tulenya. Kalau teman-teman pakai sarung tangan steril bisa langsung begini, ya. Bisa langsung begini. Ini dilapin dulu ya karena ada salep. Dan bisa langsung begini. Tetapi kalau misalnya, saya ulang lagi, kitanya pakai pinset, maka tekniknya ya berarti pakai pinset. Karena sarung tangannya misalnya on ya. Oke. Yang kirurgis kita pakainya ya. Misalnya kita buka ya. Kita ambil alatnya. Tapi hati-hati kalau memang pinset bersentuhan tuh agak ini ya. Ini juga kalau mau pakai pinset. Nah, ini sisa salepnya dioles-oles karena sayang, karena salepnya memang ada di situ. Setelah itu kita pastikan pinggirannya betul-betul sudah bersih. Area luka kan tadi sudah bersih, tapi saya suka sekalian saya cek pinggirannya ke sini karena pasiennya mumpung dibuka. Karena ada beberapa kasus pasien nggak mandi, nggak bersihin, nggak apa karena takut ada luka. Jadi saya suka bersihkan lagi pinggirannya, bisa dengan NaCl atau cairan apa, yang penting bersih. Kemudian baru keringkan dan kita tutup dengan transparent dressing with pad. Nah, transparent dressing with pad ini bentuknya seperti ini ya. Saya langsung pasang aja ya, tidak apa-apa ya. Kita buka seperti ini. Lalu pasang di atas luka yang sudah kita tentukan. Oke, ambil. Ibu maaf ya, saya pasang. Ini penutup lukanya. Oke, baru dibuka atasnya. Setelah selesai, jangan lupa kita berikan informasi dan edukasi. Bu, lukanya sudah saya sudah saya bersihkan. Kondisi luka ibu bagus, tidak ada cairan, tapi sedikit kemerahan mungkin karena proses inflamasi. Nah, ibu sudah bagus, kita lanjutkan perawatan luka. Kemudian ibu makan makanan bergizi, mobilisasi. Sekarang hari ini POD 3 berarti di program post-op itu, di POD 3 itu ibu harus sudah mulai belajar dari duduk ke jalan. Jadi POD 0 itu miring kanan miring kiri, POD 1 duduk, POD 3 belajar duduk ke berdiri. POD itu post operation day. Itu programnya harus dimulai ketika pasien pertama masuk. Jadi pasien udah nggak kaget lagi bahwa di hari ketiga dia harus sudah mulai berjalan. Kadang pasien gini, kenapa saya disuruh pulang? Saya belum bisa apa-apa. Ya kan tidak diprogram dari awal, sehingga pasien kaget. Setelah itu kita bereskan alat, ya, buka sarung tangannya. Saya kadang begini teman-teman kalau buang alat ya, kalau misalnya luka-lukanya bukan sampah medis ya, misal kalau ini kan sampah non medis ya, kalau plastiknya begini. Nah, ini kalau misalnya sampahnya medis, saya suka begini. Jadi saya masukkan ke sini ya. Saya masukkan ke sini biar nggak ucap-ucap. Kalau nggak ada kresek, kita balikin ke sini.
sehingga ada di dalam. Jadi tidak, kata orang Sunda tidak usah acret ya, baru nanti saya buang. Kalau ini kan masuknya ke sampah medis, non medis. Nah, baru saya akan melakukan cuci tangan. Oke, cuci tangan. Nah, terus jangan lupa pamit kepada pasien dan posisikan kembali pasiennya ke tempat yang nyaman. Tadi misalnya dari semipolar ke supin, nah saya akan tanya kembali, Ibu, selesai perawatan lukanya, jangan lupa apa yang tadi saya sampaikan tentang makanan yang sehat dan mobilisasi. Saya bantu posisi Ibu nyamannya mau dikembalikan tadi semipolar, miri, duduk sambil duduk, atau mau saya bantu duduk dan berdiri. Jadi kita tawarkan. Nah, kalau dia masih mau memilih berbaring dan semipolar, maka pastikan beltnya dipasang kembali seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa setelah ini apa? Kita lakukan pendokumentasian. Pendokumentasian ditulis tekniknya mau pakai SOAP, mangga itu sesuai kebijakan rumah sakit masing-masing atau tempat fasilitas kesehatan. Nah, tadi ketika kita melakukan foto dokumentasi itu sangat penting karena kita akan mengevaluasi. Jadi di SOAP itu selain ditulis subjektif objektif, di objektifnya itu ditambahkan kadang kalau kita tidak menggambar sendiri pakai pena ya, misal di abdomen dibuat lah, terus ada sayatan panjang segini, panjang segini, luka begini begini. Nah, tapi dibantu juga sama foto kadang. Nah, foto itu berguna. Apalagi sekarang sudah ada EMR, Electronic Medical Record, itu bisa diupload untuk fotonya. Kalaupun belum ada teknologi sampai sana, setidaknya buat diri kita. Tadi saya merawat luka terakhirnya begini, sehingga ini bisa dioperkan ke shift selanjutnya, perkembangannya seperti apa, dan nanti dievaluasi di akhir. Terlebih kalau luka-lukanya jelek, nanti ketahuan. Sebetulnya tadi kemarin waktu ganti perban sebelumnya sudah ada tanda-tanda. Nah, makanya sekarang Wunderhisen kita bisa retro. Kita cek, oh iya ternyata kemarin itu udah ada tanda-tandanya, ini begini, perjalanannya terevaluasi. Atau malah ini bagus apa jelek sih, apa membaik, apa memburuk. Nah, itu bisa terevaluasi dari dokumentasi. Nanti di tanda tangan, dituliskan jamnya, dan rekomendasi untuk shift selanjutnya. Apakah mau ditentukan gantinya per 12 jam, ataukah per 8 jam kalau eksodratnya banyak, ataukah mau per hari. Kemudian jangan lupa kalau pasiennya dipulangkan di POD 3 dengan memakai transparan dressing, suka ada pertanyaan begini, Ibu apakah saya boleh mandi? Boleh, mandi silakan, karena memang ininya kebetulan waterproof misal. Oke, terus saya diganti kapan? Suka pertanyaannya gitu. Kita kadang terlena sama produk ini, dibilangnya seminggu aja nanti ganti. Kita tidak mengedukasi betul-betul seminggu tuh kalau lukanya bagus. Tapi kalau lukanya tidak bagus ya tidak bisa patokan seminggu. Hanya karena Anda sudah pakai yang ini berarti cuma seminggu, bukan. Kita pakai ini, tetapi kapan kita ganti perbannya atau ganti dressingnya, dilihat, dievaluasi. Kalau nanti di sininya keluar bercak merah ya, sudah keluar, maka itu harus diganti. Tidak menunggu 1 minggu. Misal sudah ada nih kayak bercak kemerahan kayak pulau-pulau lah. Nah, maka itu harus segera diganti. Jadi edukasi ke pasiennya, Ibu kan kontrol seminggu, tetapi dalam jangka waktu seminggu itu perban ini harus diganti. Terlebih minimalnya saja harus diganti dalam 3 hari. Jadi tengah-tengah kontrol itu harus diganti. Terlebih kalau udah ada tanda-tanda bercak, berarti harus segera ke tenaga kesehatan terdekat. Boleh puskesmas, boleh BPM, boleh bebas siapa saja. Kontrolnya mungkin seminggu lagi ke rumah sakit yang melakukan operasi. Seperti itu. Itu edukasi yang diberikan. Mungkin simulasi untuk perawatan luka. Untuk luka yang bagus memang tidak ada masalah seperti itu. Tapi tadi bila nanti ada rongga, ada apa, itu akan berbeda ya. Nanti pakai hidrogel, sorba, dan kalsium. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdiskusi selanjutnya. Saya kembalikan kepadanya. Mangga Pak Daniar. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Windy yang telah menyampaikan workshopnya ya, terkait manajemen perawatan luka, terkait luka akut ya, akibat post-op semua ya. Boleh silakan rekan-rekan semua, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan. Seperti biasa,
boleh langsung saja open mic-nya rekan-rekan semua ya, atau boleh silakan menggunakan fitur chat atau fitur Q&A ya rekan-rekan semua. Boleh silakan. Ya. Silakan rekan-rekan semua. Boleh langsung saja open mic-nya rekan-rekan semua. Yuk. Artinya sudah dilakukan biasa pada dia. Kayaknya Jadi ini udah tidak ini. bermasalah. Iya. Gimana? Yuk Ibu Bapak rekan-rekan semua, barangkali ada yang mau di-sharingkan atau pengalamannya, boleh silakan Ibu Bapak rekan-rekan semua langsung saja. Ya boleh Pak. Boleh silakan Pak Sony. Terima kasih. Masih tetap semangat pagi. Ya. Pagi Terima kasih, Bu. semangat pagi. Ya. Terima kasih atas paparan materinya. Saya tadi menyimak untuk itu tuh Ibu ucapkan tadi ya salepnya katanya lebar dioles-oles ya. Gel. Itu kan memang suka nempel di apa itu bukan kertasnya ya. Nah, salep atau gel yang dioles tadi itu Bu apa memang itu antibiotik atau obat apa ya Bu? Ya. Itu aja barangkali. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Sony pertanyaannya. Ya. Jadi langsung ya Pak Daniar. Ya. Jadi si tule itu adanya isinya parafin. Parafin itu semacam ya parafin. Akan tetapi beberapa produk ditambahin. Misalnya untuk perusahaan ini dia nambahin sama Chlorhexidin. Kayak yang sekarang saya pegang, dia selain parafin dia tambahin Chlorhexidin. Tapi memang isinya soft parafin di sini isinya. Nah, kalau yang mereknya Kutisel itu parafin murni dan parafinnya lebih banyak yang Kutisel. Satu lagi Sopratul. Kalau Sopratul dia nambahin Pramisetin sulf si perusahaannya. Jadi dia nambahin. Jadi suka ditulis nanti ada tambahannya. Tapi tujuan utamanya adalah parafin tadi. Si zat utamanya, si parafin ini untuk kondisi lembab saja, di mana kan luka ini perlu pada fase inflamasi 72 jam ini perlu moist begitu untuk kondisi penyembuhan, membantu saja. Iya, membantu lembab saja. Pelembaban ya. Iya. Ya, jadi tidak ada zat aktif yang bagaimana mengeringkan luka ya. Iya. Cuman sekarang produsen kan berlomba-lomba memberikan nilai plus ya. Iya. Jadi kelebihannya apa nih produk ini ya? Ini saya mau mengandung Chlorhexidin karena jadi tidak usah lagi menambahkan antiseptik gitu karena sudah ada dalam tulenya. Iya. Nah, yang itu ada yang nambahin sulfa tadi ya, Bu. Ada sulfanya tadi. Sulfat. Ya, Pramisetin sulfat itu yang merek Sopratul Pak. Yang Sopratul itu ada Pramit. Ya, itu kelebihannya nanti dari produknya bila terjadi infeksi kita udah ada topikalnya begitu. Ya. Kelebihan utamanya mah ya, utama tadi parafennya untuk pelembab ya. Betul, untuk pelembab. Betul sekali. Oke, makasih Bu. Sama-sama Pak Sony. Oke, gimana Pak Sony? Cukup? Cukup, terima kasih. Oke, ya yang lain boleh silakan Ibu Bapak rekan-rekan semua. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, langsung saja seperti biasa ya. Langsung saja, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, langsung saja open mic-nya rekan-rekan semua. Yuk. Boleh silakan Bu Tuti. Kok Pak Sony, Pak Daniar. Immanuel. Iya Pak Sony. Bu izin. Luka yang bagus ya Bu, luka post-op yang bagus itu kapan sih boleh kena air nih? Karena memang tadi kalau pakai film bisa seminggu itu kata Ibu misalnya seminggu itu pulang. Tapi karena ada beberapa dokter ini nggak apa-apa nggak usah di ini 3 hari nanti biasa gitu. Tapi kan ada pasien juga 3 hari kok udah boleh kena sabun ya Bu Tuti gitu misalnya gitu kan kayak itu. Nah kalau menurut Ibu atau pengalaman Ibu itu sebenarnya kapan sih boleh kena air gitu Bu? Ini yang luka yang bagus ya Bu ya, bukan ada luka infeksi apa segala macam.
Itu aja Bu. Ini teh pertanyaan dasar tapi penting gitu kan. Pasien banyak yang jadi nggak mandi gara-gara perdebatan ini. Jadi Betul. ada pasien yang datang seminggu, ternyata nggak mandi karena informasinya nggak boleh kena air. Nah, saya kadang suka gini sama pasien ngobrolnya, Ibu hari ini ya yang Halo, hilang ya? memang tidak dianjurkan lama-lama ditutup dokternya. Oh, yang saya sepertinya yang tidak stabil. Udah jelas lagi, Pak? Bu? Sudah jelas, sudah. Ya. Nah, jadi si peluka itu kan 72 jam secara teori masa inflamasinya. Nah, tapi luka itu ada yang kelasnya tadi, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau mungkin lukanya kelas 1, itu tidak ada tanda-tanda infeksi. Memang bagus aja, udah bersih ya, luka bersih. Nah, kayak luka laparoskopi, histeroskopi, itu memang bahkan dipasang yang transparan dressing itu dibuka seminggu nggak masalah untuk luka-luka seperti itu. Tapi bila lukanya dia kelasnya pun sudah kelas 2, kelas 3, apalagi kelas 4, itu memang harus dilihat per hari. Nah, perkara apakah saya boleh mandi atau tidak, terlebih yang memakainya bukan transparan dressing, saya suka menyarankan ke pasien, ibu tetap harus mandi. Mandinya kapan, Suster? Mandinya pagi, setelah ibu mandi baru ganti perban. Jadi kan perbannya itu akan kena basah. Lalu ganti gitu. Jadi tidak masalah untuk mandi itu karena memang harus dibersihkan. Kalaupun nanti mau kena sabun, sebetulnya kita bisa cari sabun yang paling soft. Misalnya si ibunya mandi chlorhexidine. Sekarang itu chlorhexidine ada dijual atau antiseptik. Nah, antiseptik dimasukin ke dalam air, kayak bikin curah gitu ya, mandi. Jadi kalaupun dia kena air, dan memang airnya aman, yang mengandung antiseptik. Jadi sekalian gitu. Toh kita juga kalau ganti perawatan luka, kita kan diberikan antiseptik cairan. Jadi saya sih menyarankan suka gitu. Ibu mandi aja, kalaupun bukan transparan dressing. Misalnya kasar biasa. Ketika habis mandi, baru ganti perban. Nah, Bu, saya ganti perbannya ke bidan yang dekat atau ke puskesmas. Iya Bu, boleh mandi dulu, pergi ke puskesmas, baru diganti. Nah itu kan tidak terlalu lama juga. Yang tidak boleh itu jibrek lama, sikasanya lama. Nah kalaupun misalnya lukanya udah seminggu, udah ini, bahkan memang kena air nggak masalah. Terlebih kelas 1 lukanya nggak masalah begitu. Jadi nanti kita akan menilai dulu kondisi luka. Mana yang aman dan mana yang tidak untuk dilakukan tadi seperti untuk ADL mandi dan sebagainya. Jadi sebetulnya tergantung pasiennya juga, Bu, tergantung kondisi luka. Dan tidak jarang juga gara-gara nggak mandi itu menambah infeksi silang begitu. Ya, infeksi silang ke luka. Oh, ada yang kasus begitu postpartum karena saya kebetulannya pasiennya postpartum, misalnya nggak mandi-mandi dari bawah lohea, ya jadi infeksi silang, malah silunya demam, udah tambah infeksi puerperalis, lukanya basah. Ya taunya memang gak mandi-mandi katanya begitu. Jadi saya mau mandi aja tidak apa-apa. Asal kita mungkin didampingi aja edukasinya. Kasusnya apa dulu begitu Bu. Iya betul. Ya terima kasih Bu. Ini sering aja Tuti sendiri sih waktu itu HTSOB ya, HTSOB kemudian memang infeksi, dari infeksi padahal ya yang namanya kita kan seorang perawat tuh aware lah. Pasti kata ibu kalau misalnya hari ketiga dia double jalan, kalau itu sih memang ambang sakitnya tinggi. Jadi kalau satu hari begitu operasi pagi-pagi, sore saya udah mobilisasi, udah turun bahkan gitu kan. Nah, tetapi pada pas udah pulang hari keempat pulang pas di rumah, kok sakitnya lebih-lebih gitu. Sakitnya lebih-lebih, kok merah ya gitu. Nah itu memang merah. Waktu itu memang sempat pas kontrol lagi merah nggak apa-apa Bu ini, tapi pas hari ke sini jadi saya nggak kontrol ke dokternya tapi saya kontrolnya ke bunkernya. Iya muka aku kok jelek ya. Gitu, jadi memang itu Bu. Tadi kata Ibu kecuali kalau ada misalnya dibuka jadi dibuka memang betul jadi ada pusnya lumayan sakit juga, jadi memang itu harus disampaikan sama pasien-pasien tuh pada saat kita yang dikasih apa tuh namanya sorbah ya Bu ya yang dimasukin itu memang harus pelan-pelan karena saya sendiri merasakan oh ternyata sakit.
dimasukin tuh Iya. sakit gitu. Jadi kalau mau masukin gel dulu kadang saya Iya, biar betul. leueur. Jadi gel dulu biar baru licin ya sorba. Bu ya. Baru sorba gitu Iya. biar Itu nutup gitu. mhm. Biar ada pelumas gitu, Bu. Iya betul. Dan itu memang lumayan lama juga kan karena untuk nutup lagi yang rongganya itu udah lumayan lama gitu. Jadi tadinya misalnya dari 10 cm ke 7 cm, 5 cm itu memang lumayan. Gitu aja. Itu Tuh. pengalaman Ya. pribadi. Jadi si sorba itu juga Kenapa Bu? Iya. Iya. Ibu pos HTSOB di Immanuel. Iya betul. Di Manuel. HTSOB di ya memang Manuel. banyak itu. Ya, HTSOB masuk ke operasi besar, dia Iya, betul. lebih dari 3 jam, mau lebih dari 3 jam, jadi kadang dia antibiotiknya terapeutik. Jadi H-1 udah dapat kadang untuk kasus-kasus itu. Iya. Karena diperkirakan akan besar begitu. Karena membuka traktus digestif dan sebagainya. Iya, Dan betul ketika lukanya ini kadang dokter memang ke wound care sih biasanya di kita juga begitu. Dan nanti setelah selesai sampai beres itu. Jadi kadang kontrolnya hanya untuk memantau antibiotik saja. Kalau misalnya Iya, ibu betul. sudah ke wound care, lanjutkan aja ya di wound care gitu itu. Nah terus yang si sorba betul Bu, jadi si sorba itu akan menjadi parameter kita. Mungkin awalnya itu kita masuk ke berapa senti, tapi lama kelamaan itu kan jadi alat pengukur. Sekarang mah tinggal segini, tinggal segini, tinggal segini. Sehingga sorba yang masuk tuh hanya tinggal 1 senti dan akhirnya kita nggak pakai lagi sorba karena tidak ada tunnelingnya lagi. Akhirnya cuma pakai kalsium alginat saja karena sudah granulasi. Jadi ibu sempat punya hisen berarti ya Bu? Ya. Ini memang kenapa HTSOB waktu itu karena Tuti itu orangnya rajin pap smear dari tahun ke tahun pap smear. Nah pas akhir tahun 2015 ya, 2015 tuh hasilnya kok Putih hasilnya ada yang nggak bagus nih. Kan seharusnya tidak terdapat ya. Kalau ini belum mengarah kok hasilnya nggak bagus. Akhirnya diperiksa lagi aja, kita DNA ke Jakarta diperiksa ternyata ada pemicu yang untuk kansernya. Walaupun low rise, kebetulan sih, ya kebetulan waktu itu Tuti udah menopause dini, anak kita juga udah 3, ya mau diapain dok? Daripada nanti saya ambil sekalian histerektomi. Angkat, gitu jadi histerektomi. Itu memang, iya, memang perlunya deteksi dini itu seperti itu. Kalau enggak mungkin saya, tiba-tiba udah stadium 4 ya, stadium 3 betul ya Bu ya? Karena kalau cancer itu jadi ambil dulu organnya. Iya, kalau cancer kan gejala timbulnya itu nanti setelah stadium 3 ya. Iya, lanjut. Iya. Betul. Itu aja sih. Ya, alhamdulillah Bu ya, maksudnya dengan ya ada deteksi dini sehingga lebih aware. Ya kadang sekarang angka yang datangnya itu sudah stadium 3 dan 4 ya sudah kena ke ginjal, sudah kena ke ini sehingga tata laksananya lebih kemo dan radiasi saja. Iya, tapi betul. Kalau misalnya ditemukannya di awal kan operasi dia bisa masih operable sehingga yang lainnya tidak usah dan belum meta kemana-mana gitu ya Bu ya, masih bisa dilokalisasi di situ. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Tuti. Amin. Alhamdulillah. Oleh dokter siapa Bu? Kalau di Immanuel sih kebetulan sama dokter Robi. Iya, para onkolog ini sekarang trennya kan sekarang ke onkolog ya, mau dibedah apa karena memang trennya sekarang penyakit itu ke arah sana. Jadi nah di sini mungkin perawatan luka itu akan dibutuhkan sebagai mitra di mereka untuk penanganan luka karena mereka itu pemegang pisau, operatornya saja. Tapi untuk lukanya memang akan menyerahkan ke tim perawatan luka. Iya, betul. Juga saya pernah dapat kasus yang masektomi, jadi dia diambil masektomi, kemudian lanjut sinar dan dilanjutkan sinar dan kemo, lalu dengan tim luka. Setelah beres tim luka baru akan ditentukan tata laksana kemo dan sebagainya. Tapi kadang ya dilema, ada kasus misalnya lukanya undehisen gitu ya Bu, belum nutup di sisi PA udah keluar, PA-nya misalnya ke arah keganasan dan dia harus kemo kan. Nah ketika itu kemo akan menghambat penyembuhan luka. Di sisi lain kalau nggak kemo staging, jadi ya betul. Di sini
Ya, akhirnya Bu ini sedikit lagi, udahlah kita kemo aja ya. Iya nggak apa-apa, tapi belum nutup. Akhirnya saya inform konsen Ibu, kita akan kemo rencana dari dokter. Luka ini Ibu akan dirawat inap, kan selama ini rawat jalan untuk lukanya. Tapi nanti mungkin kita akan ada sedikit keterlambatan luka atau bisa memburuk sedikit. Jadi saya jelaskan dari awal dan betul Bu, kemo masuk lukanya basah lagi gitu. Tapi ya di sisi lain kita kan kejar-kejaran. Iya betul ya Bu. Jadi Ya. untuk pasien-pasien cancer itu memang apalagi Ya. saya mama ya Bu. Iya. Jadi kejar-kejaran dengan upstaging gitu. Nanti keburu naik lagi stagingnya, ya lebih repot lagi. Ya tapi itu diinform konsen kan ke pasien. Jadi ketika pasien, iya Bu ternyata basah lagi, ya wayahna kita balik lagi ke sorbah Awal ya. lagi. Kita wayahna balik lagi ke sorbah ya Bu. Karena memang tadinya sudah granulasi, keluar lagi air. Ya betul. Iya. Yang timbul nih Bu Win. Ibu. Oke, izin Ibu, sepertinya. Nuhun, Ibu. Ya terima kasih Bu Win. Sama Bu Tuti, sehat selalu. Amin, amin, amin. Oke, ya gimana? Yang lain barangkali ada yang bertanyakan kembali rekan-rekan semua. Boleh silakan rekan semua. Halo. Halo. Yuk silakan Ibu Bapak rekan-rekan semua, boleh? Open mic-nya rekan-rekan semua. Atau sudah cukup barangkali Ibu Bapak rekan-rekan semua? Sudah mulai ngantuk kayaknya. Sudah mulai ngantuk ya Pak ya. Sudah harus buat ini apa ya? Ibu-ibu pada tatahar ke dapur. Oh nyamuk. Terus badai apa ya? Persiapan. Persiapan. Pas dadasan. Terus dasar bumbu. Mohon. Beda kalau pas tatap terus muka dadasan ya. di dapur, terus dadasan di panon ya punya. Bantal ya tama Pak. Bantal. Oh, gitu. Bapak-bapak ya namanya Bu. Ibu-ibu mainnya terus ngemut gitu, terus non ngabungguan naon, ngungkem naon gitu. Mohon bentak Kayak kan tuh noseng. Tatahar aja nahu asal namanya masakna gitu. Mohon. Oke. Terus dasar. Baik Ibu Bapak cukup mungkin. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan cukup? Cukup. Oke. Ya baik Ibu mungkin closing statement-nya nih Bu sekaligus menutup workshop kita nih Bu pada siang hari ini nih Bu sebagai closing statement-nya nih. Boleh silakan Ibu. Ya sedikit mungkin closing statement-nya. Jadi ada beberapa kasus sebetulnya pasien itu bisa melakukan perawatan luka. Yang dibutuhkan oleh pasien itu adalah pendampingan saja. Karena mengingat cost dan efektif yang harganya mahal untuk beberapa dressing, sebetulnya kita cukup mendampingi dan mencarikan sumber-sumber yang bisa dimiliki oleh pasien. Jadi jangan sampai perawatan luka ini juga menjadi beban untuk mereka dan menjadikan isu bisnis juga buat kita. Saya rasa itu harus menjadi dasar kita untuk melakukan perawatan luka. Kembali ke fitrah kita untuk membantu mereka. Jadi tidak jadi apapun misalnya produk dressing yang sponsor atau apa itu hanya sebagai idealnya saja untuk preferensi. Akan tapi kita akan sesuaikan lagi dengan kemampuan pasien. Kalau pasien bisa melakukan, saya sih lebih memilih mereka yang melakukan, saya mendampingi begitu daripada harus datang setiap hari dan membayar kita dengan harga. Dan kita juga harus dihargai dengan keilmuannya, akan tetapi kita akan sesuaikan dengan kemampuan pasien. Kalau pasiennya tidak mampu, maka arahkan ke puskesmas, ke balai-balai pengobatan yang gratis, dan kita mendampingi. Apalagi kalau dia bisa di rumah sendiri, kita support dan kawal, insya Allah bisa semuanya. Itu saja mungkin, mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.